Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita awali praktikum pagi hari ini, silakan salah seorang memimpin untuk berdoa lebih dahulu. Ya Pak, oke, monggo. Sebelum mulai kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Iya. Baik. Praktikum pada pagi hari ini apa kira-kira anak-anak sudah saya sampaikan kemarin atau belum? Ya. Apa ya? Judulnya literasi. Nah, ini LKS-nya saya bagi dulu. Makasih ya Pak. Iya, Mas. Ini LKS-nya. Ada yang kurang mendapat LKS sudah semua? Oh ini kok kelompoknya 5, 2 itu sana itu. Ayo tanyakan 5, 2 ke. Oke. Meja satunya masih kosong. Iya, maka tak kurangi maksimal 4, Mas. Jangan ber5. Ini masih kosong. Silakan. Salah satu salah. 3 aja ya Pak. Iya, 3. Sulit. Sudah siap? Baik. Sebelum kita praktikum, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu. Sudah siap? Ya. Memotivasi. Anak-anak, siapa yang bisa menjawab apa itu arti dari literasi? Oke, Wirin dulu ya, Wirin dulu. Mbak Wirin dan Jawab. Literasi adalah teknik laboratorium untuk menentukan suatu zat yang konsentrasinya tidak diketahui dengan reaksi lain dengan konsentrasi yang ditentukan. Pinter. Nah, baik. Larutan yang sudah diketahui konsentrasinya yang disampaikan Mbak Wirinda itu kita sebut sebagai larutan apa? Larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dengan pasti. Oke, iya. Larutan titer, betul. Atau larutan standar, betul. Terima kasih Mbak. Jadi yang menjawab Mbak Wirinda sama Mbak Laila. Oke. Kemudian masih ada lagi. Siapa yang bisa menjawab tujuannya apa? Kenapa harus ada literasi, tujuan melakukan literasi? Baik Mas Afif. Ya, jadi tujuan atau manfaat literasi di bidang kehidupan itu ada 2. Yang pertama itu dalam bidang lingkungan, sama yang kedua itu dalam bidang makanan atau minuman. Untuk yang lingkungan itu bisa kita lihat contohnya untuk mengetahui kadar zat pencemar dalam air sungai, air sumur atau air danau. Sedangkan untuk makanan dan minuman untuk mengetahui kadar senyawa tertentu yang terkandung dalam makanan atau minuman tersebut, misalnya kadar asam asetat dalam juga perdagangan, kadar asam benzoat minuman kalen, dan kadar soda kue. Iya, benar. Jadi seperti yang disampaikan Mas Afif, misalnya kita akan ini cuka. Kira-kira siapa yang mengetahui yang ada di dalam cuka ini ada senyawa apa? Senyawa. Iya, jadi gajo atau dinamakan nama asam asetat. Nah, seperti itu akan kita teliti kandungan asam asetatnya di dalam cuka ini ada berapa molar konsentrasinya atau bahkan kadarnya berapa persen. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Mas yang belakang perhatikan dong pertanyaan yang Siapa nanti ya. jawab Pak? Nah, disuruh jawab Pak. Dalam literasi banyak atau ada beberapa istilah yang harus diketahui oleh siswa sebagai konsepnya. Dalam literasi ada beberapa istilah. Kira-kira apa saja istilah? Ada yang bisa menjawab? Ayo, beberapa istilah. Oke, Mbak Marda. Berdiri Mbak, dijawab.
Apa saja? Ada larutan titran, yaitu larutan yang belum diketahui konsentrasinya yang nanti akan kita cari melalui titrasi ini. Kemudian ada larutan titer atau larutan standar, yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Pinter. Dua yang dijawab oleh Mbak Mada. Masih belum lengkap, baru dua. Oke Mbak, silakan Mbak. Kalau yang ketiga yaitu indikator, yaitu adalah zat yang akan mengalami perubahan warna pada pH. Iya. Selanjutnya titik ekvivalen Pak. Jadi itu adalah suatu keadaan ketika secara stoikiometri titran dan titran yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Marda itu tepat habis bereaksi. Betul, terima kasih. Iya, kita beri aplaus. Lupa istilah. Jadi, oke Mbak, silakan. Titik awal titrasi. Iya, titik awal titrasi. Suatu keadaan yang menunjukkan pH sebelum dititrasi. Iya, betul. Ada lagi? Saya Pak. Oke. Titik akhir titrasi itu adalah keadaan di mana titrasi dihentikan, dan itu ditandai dengan perubahan warna indikator pada larutan. Betul, terima kasih. Jadi, kalau saya boleh mengulang, pertama kali ada larutan titran, ada larutan apa lagi? Kemudian ada indikator, ada titik akhir titrasi, titik ekvivalen, maaf yang sebelumnya itu ada titik awal titrasi. Ada pertanyaan dari situ? Tidak ada? Baik, jenis-jenis saya pikir nggak usah. Sekarang tentang praktikum yang akan kita lakukan, di sini ada beberapa alat dan bahan nanti ada di depan. Larutan standar NaOH tersedia di depan, di sini ada, di sana ada. Suka dicek semuanya sudah ada. Sampel yang akan kita teliti konsentrasinya ada. Baik, praktikum titrasi ada beberapa alat yang harus kita gunakan, sudah ada di meja semua toh. Siapa yang bisa menjelaskan dari apa nama alat ini dan fungsi alatnya itu? Saya Pak. Oke Mbak Fatimah, berdiri Mbak Fatimah. Yang ini namanya buret Pak. Iya. Tempat larutan peniter atau larutan standar. Pintar. Terus habis itu Iya. yang ini namanya Erlenmeyer Iya. untuk tempat larutan titran atau yang ingin diketahui konsentrasinya. Betul. Dua yang sudah dijawab dari alat yang dipakai buret sama Erlenmeyer. Ada lagi yang bisa menjawab? Masih banyak itu alatnya. Saya Pak. Oke Mas, berdiri. Mau jelaskan yang mana? Saya mau menjelaskan pipet gondok dan pump pipet. Oke. Jadi Iya. pipet gondok fungsinya untuk menakar volume larutan dan pump pipet fungsinya untuk menghisap dan mengeluarkan larutan. Iya. Caranya bagaimana menggunakan Caranya pump pertamanya pipet? dipencet tulisan S yang ada di bawah yang berbentuk bola ini, kemudian ditekan. Iya. Kemudian ditaruh ke larutannya akan diukur Ya, atau diambil. dibakar. Terus yang ditekan Kemudian apanya? setelah ditekan dipencet lagi Bagian yang apa? bagian S yang tadi. Iya, benar. Kemudian dipindahkan ke tempat lain dan dipencet yang E untuk mengeluarkan. Pinter. Sudah menjelaskan pipet gondok sama pump pipet. Masih ada di situ? Saya Pak. Oh iya Mas, silakan. Pipet tetes juga Pak. Pipet tetes, iya. Nanti kan gunanya untuk menambahkan larutan secara tetes demi tetes Pak. Terus Mas, membawa pipet tetes harus bagaimana? Ya seperti ini Pak. Iya, karetnya harus posisi. Di atas. Kenapa nggak boleh di bawah? Nanti nggak jatuh Pak. Larutannya. Karetnya tidak terkena larutan itu akan merusak. Satu pipet tetes, apalagi yang belum dijelaskan? Pak ukur Pak. Iya. Ini untuk menakar volume yang akan dihasilkan Pak. Iya, di sana ada tanda apanya? Dari situ berarti itu tepat. Itu biar pas dulu Pak. Ya, wes. Jadi nanti saat penambahan volume pelarut, penambahan air aquades dipaskan pas tanda itu. Iya Pak. Paham? Tepat. Oke, terima kasih tentang alat sudah selesai. Sekarang silakan dipelajari cara kerjanya. Berapa menit untuk mempelajari cara 1 menit, kerja? Pak. Oke, 1 menit. Iya. Silakan kelompok mempelajari. Anak sudah dipelajari cara kerjanya Mas Afif, ayo serius. Sudah dipelajari belum cara kerjanya? Sudah. Nah, supaya pemahaman tentang cara kerja persepsinya supaya sama semua, saya minta perwakilan 2 kelompok maju 2-2 untuk menjelaskan cara kerja yang akan kita lakukan.
Kira-kira siapa yang mau maju? Siapa? Oke. Iya. Maju. Jadi Pak Kurang, silakan maju. Anda jelaskan cara kerjanya bagaimana. Cukanya mana cukanya? Itu tuh ada. Nah, mana tadi? Kalau cukanya, pertama-tama kita ambil cukanya dulu pakai ini. Yang keras Mas menjelaskannya. Ya, pakai pipet kanannya. Iya. Diambil sampai tanda 10 mili. Ambil, cara ngambilnya itu ambil sininya di pelan. Nah, ini contoh aja sampai nanti sekitar di sini. Tekan, terus dituangkan. tekan ke lampu ukur. Terus dipencet yang E. Nah, nanti bakalan keluar semua 10 mili cukanya. Ya. Setelah itu cukanya yang ada di lampu ukur diencerkan menggunakan aquades. Aquades diambil menggunakan pipet. Tetes. Sampai ke tanda 100 mili. Maaf Mbak, saya potong terlalu lama kalau menggunakan pipet, jadi bisa dituang. Tapi terus bagaimana? Pura-pura aja dituang. Dituang, tapi sampai sebelum tanda 100 sebelum tanda. Sebelum tanda 100 mili. Terus untuk melepaskan sampai tanda bagaimana? Menggunakan apa baruan? Iya, benar. Iya, silakan lanjutkan. Nah, terus kita ambil cuka yang sudah diencerkan tadi. Stop, ada kekurangan, harus dikocok dulu. Jadi dengan ditutup terus dikocok dulu. Iya, biar bercampur. Nah, setelah itu baru apa? Silakan dengan menggunakan pipet gondok lagi, kemudian diberi ke 3 lampu Elmeyer ini. Sampai ada 10 mili tadi. Nah, sudah toh. Terus di ini yang huruf E dipencet. Udah, ambil lagi. Nah, diambil dapat 10 mili, diletakkan di sini, dan juga yang terakhir seperti itu. Terus sebelum dititrasi dia tambah apa lagi? Indikator. Oke, mana? Iya, berapa Simpong. tetes? Sebanyak 2 tetes. Iya. Ya sudah, ya cukup. Terima kasih. Setelah ini siap, terus diapakan? Setelah setelah dikasih indikator baru siap, terus ditaruh di bawah. Jangan lupa, iya dipasang dulu buretnya. Begitu. Ya, Cukup, ini saya kira. buretnya kebalik ya. Iya. Sudah Pak? Ya, cukup, saya kira itu. Ada pertanyaan tidak? Nanti tinggal langsung melakukan sendiri ya setiap kelompok. Jadi intinya apa? Mengisi larutan NaOH, larutan standar pada buret itu kalau larutan yang akan dititrasi sudah siap, baru mengisi larutan standar di buret. Paham? Tisu di belakang. Iya. Di belakang boleh. Tidak ya Pak. Muhammad Afif. Iya, terus Satria Pak. Mana mainnya kurang Pak?
Taruh ini ya. Masa baby mau ngambil enak untuk silakan. Udah apa Pak? Silakan, enggak perlu pakai flag, dituang aja, enggak perlu pakai flag. Motor enggak apa-apa Pak? Enggak apa-apa. Ayo belum Mbak, hati-hati bukannya nanti siang. Sepiro sih? Aku sih Kenapa ini hilang? Iya, ini kedua. Pakai ini dong. Ini sama lanjut kalau. Untuk tahap terakhir pembahasan yang sudah Anda peroleh dari literasi itu, ada yang mau maju untuk mengisikan kelompok depan. Wow. Tidak apa-apa. Sampai bos. Rasa grogi. Terus coba kelompok yang lain saya cek hasil pengamatan data hitungannya. Kenji, hitungan mana Kenji? Mana Sabi? Hitungannya. Sudah ketemu ini hitungan. MR 60 MR. Mana ini hitungannya? 60 saya tinggal hitungan 60. Oh, jadi yang bikin parah juga. Kalau nggak boleh itu bisa melakukan. MRJ 3J iya. Ayo mana ini hitungannya? Ini pun jelaskan. Yang boleh malah sing sama. Kowe kon ngitung mau ya, ini belum selesai. Silahkan. Oh iya. Sambil menunggu karena hitungannya belum selesai. Hasilnya didapat oleh kelompok yang di depan seperti ini warnanya, boleh itu kalau akan melebihi, sangat melebihi titik akhir literasi ya itu. Nah, ini contoh tidak tepat ya. Kalau sampai warnanya semacam ini berarti sangat melebihi titik akhir literasi atau melebihi titik ekuivalen. Paham? Nah, mestinya semacam ini atau bahkan sudah sedikit kelebihan tapi tidak apa-apa. Pak, yang seperti ini bagaimana Pak? Oh ya, boleh. Oh iya. Pas banget itu Pak. Ya. Silakan dilanjutkan, belum selesai. Kelompok yang lain coba juga dicermati dalam hitungannya, paham belum?
Mana hasilnya? Aku kemarin rekam. Ini hasilnya mana? Hasil proses. Silakan anak-anak bandingkan dengan kelompok yang maju. Ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak, Pak. Mas Afif, ini rumus apa Mas Afif? Itu rumus pengenceran. Iya. Pengenceran Polaritas dengan Darrow yang diketahui. Itu. Terus anak-anak jangan lupa laporan dibuat individu. Paham? Mbak Wirinda, laporan individu. Kalau ada pembahasan yang ditulis Anda tidak ada pertanyaan, jangan lupa sebelum meninggalkan lab alat-alat dicuci dulu. Alat dicuci, jas lab sudah dikembalikan. Cukup begitu. Baik, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Oh ya, saya kelupaan, di lembar kerja siswa ada pertanyaan yang harus dikerjakan. Paham? Ada berapa soal? 3 soal. Terima kasih, jangan lupa itu disertakan ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri dengan berdoa. Saya lihat siapa? Salah seorang pemimpin. Oke, Mas Abin. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan praktikum pada pagi hari ini, kita berdoa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.